Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kumpul, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tiada tara, di antaranya nikmat iman, Islam serta kesehatan. Sholawat bertambahkan salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, pengertian prinsip dari pendidikan Islam, dan yang kedua adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian prinsip dan pendidikan agama Islam. Prinsip berasal dari kata principle yang bermakna asal, dasar. Prinsip sebagai dasar pandangan dan keyakinan. Pendirian seperti berpendiri mempunyai dasar atau prinsip yang kuat. Adapun dasar dapat diartikan asas pokok atau pengikat. Dengan demikian, prinsip dasar pendidikan Islam bermakna sebagai pandangan terhadap sesuatu yang menjadi sumber pokok sehingga menjadi konsep, nilai, dan asas bangunan pendidikan Islam. Yang kedua adalah pengertian pendidikan Islam. Dalam rangka yang lebih terperinci, Muhammad Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusiawi seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Prinsip pendidikan Islam juga ditegakkan atas dasar yang sama dan berpangkal dari pandangan Islam secara filosofis terhadap jagat raya, manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan akhlak. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pendidikan agama Islam. Yang pertama, prinsip pendidikan agama Islam itu ada yang disebut dengan prinsip integral dan seimbang. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip integral? Prinsip integral yaitu prinsip yang tidak membedakan antara sains dan agama, sehingga keduanya harus terintegrasi secara harmonis. Yang kedua yaitu prinsip seimbang. Apa yang dimaksud dengan prinsip seimbang? Prinsip seimbang adalah yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah pendidikan Islam itu selalu terlihat seimbang dalam berbagai aspek, baik maupun dalam aspek dunia dan akhirat, baik dalam ilmu atau amal, baik dalam hak atau kewajiban, maupun dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Yang selanjutnya adalah prinsip bagian dari proses rububiyah. Sebagai khalifah, manusia juga mengemban fungsi rububiyah Allah terhadap alam semesta, termasuk diri manusia sendiri. Dengan perimbangan tersebut, dapat dikatakan bahwa karakter hakiki pendidikan Islam pada intinya terletak pada fungsi rububiyah Allah. Secara pasti dikuasai atau diwakilkan kepada manusia. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak lain adalah kerukunan proses dan fungsi rububiyah Allah terhadap manusia sejak dari proses penciptaan sampai dewasa dan sempurna. Yang ketiga adalah prinsip membentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang menjadi objek pendidikan Islam ialah manusia yang telah tergambar dan terangkum dalam Al-Quran dan Hadis. Pendidikan Islam dalam hal ini merupakan usaha untuk mengubah kesempurnaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi kesempurnaan akhlak melalui setiap tahapan hidupnya. Prinsip yang keempat yaitu prinsip selalu berkaitan dengan agama. Pendidikan Islam sejak awal merupakan salah satu usaha untuk menumbuhkan dan memanfaatkan kecenderungan tauhid yang telah menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam selalu menyelenggarakan pendidikan agama, dan pendidikan Islam itu selalu berkaitan dengan agama. Yang kelima adalah prinsip terbuka.
Dalam Islam diakui adanya perbedaan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal, namun tetap menjaga dasar-dasarnya yang original yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Prinsip selanjutnya adalah menjaga perbedaan individual. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki manusia melahirkan perbedaan tingkah laku karena setiap orang akan berbuat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Menurut Asyaban yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Ramayulis menjelaskan bahwa pendidikan Islam sepanjang sejarahnya tidak memelihara perbedaan individual yang dimiliki oleh peserta didik. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip pendidikan Islam adalah dinamis. Pendidikan Islam menganut prinsip dinamis yang tidak beku dalam tujuan-tujuan, kurikulum, dan metode-metodenya, tetapi berupaya untuk selalu memperbaharui diri dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan Islam seyogianya mampu memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan zaman dan tempat dan tuntunan perkembangan dan perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang memotivasi untuk hidup dinamis. Jadi kesimpulannya, prinsip pendidikan Islam adalah asas atau dasar dari upaya bimbingan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang, yang lebih ditekankan pada bimbingan untuk membentuk kepribadian sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.